Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Anak-anakku kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, baik kelas 91 maupun kelas 92. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa dengan ikhlas menjalani masa-masa seperti sekarang ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar untuk semester 1 atau semester ganjil. Karena insya Allah minggu depan kita sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Memang karena kondisinya masih seperti ini, kita belum bisa bertatap muka, tapi insya Allah nanti kalau memang sudah diizinkan, kita akan kembali bertatap muka, kita akan kembali belajar seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini, kalian bisa membuka buku paket di halaman 107. Materi kita masih tentang mengenai cinta tanah air dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perwujudan bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, kalian bisa buka buku paket di halaman 107. Di awal kita akan membahas tentang pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Baik, di situ dikatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, ayat ini menyatakan bahwasanya membela negara itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap negara. Berarti kalau dikatakan hak dan kewajiban, ini adalah hal yang paling mutlak yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Jadi kalau sudah hak dan kewajiban, itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rasa cinta tanah air. Seperti yang saya katakan, apabila rasa cinta sudah ada, maka kita ada rasa memiliki dan ada rasa takut kehilangan. Apabila kita takut kehilangan, maka kita akan membela, akan mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Nah, itu maksud daripada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Kemudian, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara merupakan undang-undang organik dari pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi undang-undang ini adalah turunan ataupun penguatan bagi undang-undang dasar di pasal 30. Nah,
Dari pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara tersebut, setidaknya dapat kita tarik dua kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, bahwa upaya bela negara itu merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi kita juga harus ikut berperan aktif di dalam pertahanan negara walaupun kita bukan tentara. Jadi jangan berpikir itu tugas pertahanan negara hanya tugas tentara. Oh tidak. Karena apa? Karena rakyat Indonesia ini adalah bagian daripada sistem keamanan juga. Nah, pertahanan negara sebagai wujud dari upaya bela negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Ingat ya, Tentara Nasional Indonesia itu merupakan komponen utama atau garda terdepan. Nah, dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Adapun sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Jadi rakyat itu juga merupakan komponen pendukung. Dari apa? Dari sistem pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita itu harus bekerja sama dengan tentara apabila kita menghadapi ancaman-ancaman dari luar negeri. Nah, kemudian menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, ingat ini ya. Jadi sistem pertahanan di Indonesia itu adanya kolaborasi antara tentara dengan keamanan rakyat semesta. Keamanan rakyat semesta ini adalah warga negara Indonesia. Nah, di situ makanya tadi saya katakan rakyat dan tentara itu saling bersinergi atau saling membantu di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kekuatan utama itu ada di tentara dan kepolisian dan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Sifat semesta yang dimaksud itu adalah bahwa di dalam sistem pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Nah, sumber daya lainnya itu termasuk apa? Termasuk sumber daya alam, termasuk sumber daya buatan, termasuk juga sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Jadi seperti itu. Kemudian
Hal-hal seperti itu sudah dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Untuk apa? Untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan negara Indonesia memandang bahwa Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan. Di sini kita mengenal Nusantara. Nusantara itu adalah nama lain daripada Indonesia. Jadi sebelum negara Indonesia terbentuk, kepulauan kita ini disebut dengan Kepulauan Nusantara. Dan ketika negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka Nusantara diganti dengan Indonesia. Jadi biar kamu juga paham, biar nggak bingung nanti. Pak, Nusantara itu apa? Nusantara itu adalah nama lain sebelum negara Indonesia dinyatakan merdeka. Lalu, ancaman terhadap suatu pulau atau wilayah di Indonesia pada dasarnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Jadi jangan kalian berpikir misalnya kita tinggal di Pulau Jawa. Pulau Sumatera diserang sama bangsa asing. Kita biarin aja, itu kan di Sumatera bukan di Jawa. Nggak bisa begitu. Karena masing-masing wilayah yang ada di Indonesia ini merupakan satu kesatuan. Nggak bisa negara Provinsi Papua misalnya lagi dijajah oleh bangsa asing, kita diem-diem aja, nggak bisa. Itu semua adalah satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama. Jadi harus dipupuk rasa Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi jangan kalian berpikir itu mah hanya daerah mereka bukan daerah saya, biarin aja cuek. Nggak bisa begitu. Karena kita mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi kita ingat, apapun suku bangsanya tetap kita di satu wilayah yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana Pak wujud keikutsertaan warga negara di dalam upaya bela negara? Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara dinyatakan bahwa keikutsertaan warga negara diselenggarakan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan. Nah ini kita lagi belajar ini adalah untuk mengingatkan kalian sebetulnya bahwasanya kita ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara. Yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalau kita sudah darurat militer, ya pastinya ada pendidikan dasar kemiliteran. Nah, bagaimana Pak untuk melatih sejak dini Pak, walaupun tidak darurat militer? Ya sebetulnya gampang. Di sekolah itu juga sudah ada. Apa pelatihannya tanpa kamu sadari? Kedisiplinan. Disiplin itu adalah latihan dasar daripada kemiliteran. Jadi jangan kamu berpikir latihan militer itu nembak, ya, rakit bom, enggak seperti itu. Dengan kamu disiplin, dengan kamu taat aturan, itu juga sudah latihan dasar kemiliteran sebetulnya. Jadi jangan berpikir militer itu hanya senjata, tidak. Kalian membekali diri kalian dengan ilmu aja itu sudah merupakan dasar kemiliteran. Karena latihan militer itu bukan hanya fisik, tapi intelektual juga dilatih.
Karena kalau kamu pintar, kamu bisa membuat suatu strategi untuk membuat suatu kemenangan. Nah, itu sebetulnya. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Maksudnya kalau secara sukarela itu kalian mendaftarkan diri menjadi anggota TNI. Tapi kalau secara wajib itu maksudnya kalau kita darurat militer maka ada yang disebut dengan wajib militer. Apabila kalian sudah memenuhi kriteria, negara memanggil, ya kita harus ikut wajib militer. Tapi di negara kita belum diadakan wajib militer. Karena apa? Karena memang keadaan kita di negara ini aman. Tidak ada rongrongan ataupun tidak ada upaya penjajah dari bangsa asing. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Apa maksudnya? Maksudnya misalnya sebagai dokter. Lakukanlah tugas seorang dokter. Untuk apa? Untuk menolong masyarakat. Kalian profesinya apa? Sebagai pelajar. Ya belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk membekali diri kalian ilmu di masa yang akan datang. Sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang pintar. Dan kalian secara tidak sadar itu sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam konteks membela tanah air. Kalau negara kita diisi oleh SDM yang pintar-pintar, insya Allah negara kita akan kuat. Dan negara kita tidak akan dijajah kembali oleh bangsa asing. Karena bangsa asing itu masih menginginkan negara Indonesia. Karena apa? Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa. Dari rumusan pasal 9 ayat 2 tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa upaya bela negara tidak selalu identik dengan perang. Ingat ya, tidak identik dengan perang. Dan tidak harus menjadi tentara nasional Indonesia. Karena upaya bela negara bisa dilakukan melalui banyak hal di berbagai bidang. Beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan sehubungan dengan upaya bela negara dan memupuk wawasan kebangsaan antara lain sebagai berikut. 1. Studi lapangan dengan melibatkan aspek kecintaan kepada alam dan budaya bangsa. Dengan kamu tidak merusak alam, tidak buang sampah sembarangan, dengan kamu mempelajari budaya bangsa, itu juga salah satu wujud daripada kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Kemudian kegiatan pelestarian flora dan fauna. Itu juga salah satu wujud. Jadi tidak hanya identik dengan perang gitu. Yang ketiga, studi pengelolaan laut yang diarahkan pada peningkatan potensi kelautan nasional. Yang keempat, desain dan aplikasi kegiatan ekonomi berasaskan kekeluargaan. Dengan kamu ikut anggota koperasi misalnya. Dengan kamu menabung misalnya. Itu juga salah satu wujud daripada bela negara. Kemudian yang kelima, pengembangan wisata remaja sebagai wadah memupuk kesatuan bangsa. Jadi para remaja, para generasi muda bangsa Indonesia itu haruslah selalu menanamkan bahwa kita ini satu gitu. Enggak tawuran, ya, enggak ngelawan orang tua, enggak pakai narkoba misalnya, enggak mabok-mabokan. Nah, itu harus ditanamkan sejak dini gitu. Kalau generasi mudanya suka tawuran, suka mabok-mabokan, suka narkoba, mau jadi apa bangsa kita nanti di masa yang akan datang? Karena pemuda sekarang ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ingat itu. Kalian ini nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Minimal bisa memimpin diri kalian sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Bentuk-bentuk nyata kegiatan yang sesuai dengan pendekatan di atas itu antara lain adanya jambore nasional, taman cagar alam, pengembangan koperasi, organisasi pencinta alam, lomba budaya daerah, dan kampanye wawasan Nusantara. Jadi intinya begini nak.
ketika kita sudah ada rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa ini, maka tanggung jawab membela negara adalah kewajiban seluruh warga negara. Baik anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara masalah bela negara ini, sebetulnya kita kembalikan kepada diri kita. Kita mengaku tidak bangsa Indonesia. Kita mengaku tidak rakyat Indonesia. Jadi kita haruslah menanamkan sejak dini bahwasanya negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab materi penilaian akhir semester yang sudah saya siapkan. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena suatu kegagalan akan memberikan kita ilmu yang lebih baik daripada suatu keberhasilan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah secepatnya kita bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.